Dan ini adalah pembahasan bahasa Inggris ujian Telkom part 2. Jadi pada part yang kedua ini akan diberikan soal reading, soal nomor 46-55, reading pendek, dan kita menjawab soal berdasarkan teks. Teks yang pertama kita bacakan. The 324-meter tall Eiffel Tower has come to symbolize Paris, the capital city of France. It was built in 1889 as an entrance each for World Fair, and it was named after engineering firm owner Gustave Eiffel. It is one of the world's most popular monuments with over 7 million visitors yearly. Question: what is the main idea of the text above? A. The owner of the Eiffel Tower. B. The use of the Eiffel Tower. C. The locations of the Eiffel Tower. D. The history of the Eiffel Tower. E. The popularity of Eiffel Tower. Perhatikan di sini pada paragraf atau pada kalimat pertama, Eiffel Tower has come to symbolize Paris. Jadi menara Eiffel itu mensimbolkan Paris, capital city of France, ibu kota negara Prancis. Kemudian kalimat yang kedua menceritakan bahwa menara Eiffel itu dibangun pada tahun 1889 sebagai pintu World Fair dan dinamakan dari nama pembuatnya yaitu Gustave Eiffel. Kemudian kalimat terakhir itu tertulis it is one of the world's most popular monuments. Ini adalah salah satu monumen terpopuler atau terkenal dengan 7 juta pengunjung setiap tahunnya. Maka jawabannya adalah E. The popularity of Eiffel Tower. Jadi lebih kepada popularitasnya atau keterkenalannya. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 47 berdasarkan teks yang kedua ini. Kita bacakan. A talking teddy bear has been developed by Japanese scientists to help motorists find their way through traffic. The robot bear, which is 12 inches or 30 centimeters tall and sits on the car's dashboard, has moving arms and neck so that it can point lost drivers in the right direction. Oke. Pertanyaannya adalah what is the main idea of the text above? Masih soal main idea sama seperti soal sebelumnya, yaitu gagasan utama. Pilihannya adalah Japanese scientists developed talking teddy bear. B. The robot bear has been developed to help motorists in traffic. C. The robot bear sits on the car's dashboard. D. The robot bear can point lost drivers in the right direction. E. Motorists need a robot bear. Oke, sekarang kita perhatikan kalimat pertama pada paragraf atau teks ini. A talking teddy bear has been developed by Japanese scientists. Kemudian penjelasnya, ini adalah fungsinya, untuk apa robot itu diciptakan. Kemudian ini ukurannya. Kemudian ini bagaimana dia berada di dalam mobil. Dan juga di sini bagaimana cara kerjanya. Maka intinya adalah ada pada kalimat yang pertama. So the answer of this question is A. Japanese scientists developed talking teddy bear. Soal berikutnya 48. Kita baca teksnya. Researchers at the Marine Biological Laboratory at Woods Hole, Massachusetts have been training fish to catch themselves by using recognizable tones to lure them into a net. Oke. Inti dari teks ini adalah para peneliti dari MBL di WH Massachusetts ya
telah mentraining atau melatih ikan untuk menangkap dirinya sendiri dengan menggunakan recognizable tone to lure them into a net. Jadi untuk memperangkapkan dirinya ya. Mereka yang jadi kalimat atau yang jadi pertanyaan adalah recognizable-nya. Ini ya. The word recognizable can be best replaced by. Berarti yang ditanyakan adalah sinonimnya. Yang A, elusive. B, intangible. C, unclassifiable. D, identifiable. Dan E, irreplaceable. Recognizable itu artinya dapat dikenal ya. Mister tulis ya. Recognizable itu artinya adalah dapat dikenali ya, dapat dikenali. Artinya bisa dikenal. Nah, sedangkan pilihan A, elusive itu artinya sukar dipahami atau sulit dipahami ya, sukar dipahami. Intangible itu artinya tidak dapat diraba. Tidak dapat diraba artinya seperti abstrak begitu ya. Kemudian unclassifiable itu tidak dapat diklasifikasikan. Tidak dapat diklasifikasi. Diklasifikasi itu dibagi gitu ya. Kemudian identifiable itu artinya dapat dikenali. Maka jawabannya sudah kelihatan, yaitu yang D. Sedangkan yang irreplaceable itu artinya apa? Tidak dapat diganti ya. Tidak dapat diganti. Mudah-mudahan tulisan ini jelas ya, walaupun warnanya ungu. Oke. Kita lanjutkan soal berikutnya. Kita lanjutkan soal nomor 49. Masih sama juga sepertinya ini, yaitu tentang sinonim. Kita bacakan teksnya dulu supaya kita paham maknanya. Graffiti has become a popular type of outdoor art around the world. The best-known graffiti artists sells their work for lots of money and get commissioned to decorate the wall of art museum. Some cities designed special areas where graffiti artists can work. Oke, pertanyaannya, the word designed can be best replaced by yang A, displace, calculate, assigned, concealed, discharge. Oke. Apa arti designed? Designed ya. Ini artinya adalah menunjuk ya, menunjuk seperti menunjuk ini sebagai apa begitu ya. Nah, kalau di sini tentang graffiti. Graffiti itu adalah seni lukis dinding. Kalimat terakhir ini kita lihat, some cities katanya designed special areas. Beberapa kota menunjuk atau menentukan tempat khusus untuk para seniman grafiti bisa bekerja. Oke, kita lihat pilihan A, B, C, D, dan E. Displace itu menggantikan. Sedangkan calculate itu seperti kata kalkulator ya, yaitu menghitung. Kemudian assigned, nah ini dia jawabannya, yaitu menunjuk atau menetapkan. Oke. Sedangkan conceal ini menyembunyikan atau juga disebut bisa juga merahasiakan. Dan yang terakhir ini yang E, discharge. Pernah dengar kata ini ya, discharging. Itu adalah melepaskan. Maka jawaban untuk soal 49 adalah C, assigned.
Berikutnya soal nomor 50. The continent of Asia is vast and varied, and its geology has provided a rich variety of stone types, from the extremely hard granite to soft sandstone. Oke, yang menjadi inti pertanyaannya adalah vast, ya. Soal 50. Apa sinonim dari kata vast? What is vast? Apa vast? Artinya adalah luas. Maka kita lihat A, B, C, D, E. Yang pertama small, udah tahu ya, kecil. Kemudian narrow itu seperti gang, sempit. Yang C, wide, itulah artinya luas. Infinite artinya tidak terbatas. Sedangkan thorough artinya menyeluruh, ya, menyeluruh. Maka jawaban untuk soal nomor 50 adalah C, wide. Kita lanjutkan soal nomor 51. Few companies in the past few years have rocketed to success faster than Uber, Airbnb, and Etsy, which together have transformed the way we hail a cab, plan a vacation, and shop for handmade gift respectively. Oke, inti dari kalimat ini apa? Beberapa perusahaan di masa lalu, beberapa tahun lalu telah meningkatkan kesuksesan lebih cepat daripada Uber, Airbnb, dan Etsy, which together have transformed the way we hail a cab. Gitu ya. Jadi kata yang ditanyakan adalah sinonim dari kata hail. Arti hail adalah memanggil. Maka bisa kita lihat sudah tertebak jawabannya, yaitu A, ya. A itu call. Artinya memanggil. Sedangkan B, ignore. What is ignore? Itu artinya mengabaikan. Mengabaikan. Kemudian salute. Salute itu menghormat, ya, menghormat, bukan menghormati. Jadi kayak hormat. Dan denounce itu artinya mengadukan. Mengadu atau melapor, ya. Kayak report. Kemudian applaud itu menyambut. Seperti menyambut dengan tepukan tangan. Itu applaud. Kita lanjutkan soal nomor 52. Kita bacakan. Money is always an issue in education and technology can help. Virtual field trip, electronic form instead of paper, email instead of printed memos, virtual labs, electronic textbooks, and thousands of free online resources can all save school money and give students excellent education experience. Jadi katanya di sini apa? Kata kuncinya adalah uang itu selalu menjadi isu atau masalah dalam pendidikan dan teknologi bisa membantunya, gitu ya. Jadi masalah keuangan dan teknologi bisa membantunya. Contohnya apa? Virtual field trip, jalan-jalan virtual, ya, yang hanya melihat dari video. Kemudian formulir elektronik bukan kertas, email bukannya memo, kemudian lab virtual, kemudian buku virtual, dan juga ribuan sumber daya online gratis bisa menghemat uang, ya, dan memberi siswa pengalaman belajar yang excellent atau luar biasa. Maka kalimatnya di sini atau soalnya teknologi can ... Teknologi bisa apa? Yang A, improve students' competence. B, save school expenses. C, wall school expenses. D, give students lousy experience in education. Yang A, change money. Oke,
Berdasarkan teks tadi, dia bisa membantu apa di sini? Can all save school money. Sinonimnya apa? B. Can save school expenses atau biaya sekolah, ya. Kalau yang A itu artinya apa? Meningkatkan kompetensi siswa atau kemampuan siswa. Tidak. Ya, bukan di situ inti dari teks ini. Kemudian yang C, was school expenses, menghamburkan atau menghabiskan uang biaya sekolah. Yang D, give student lousy experience in education, memberi siswa pengalaman buruk dalam belajar. Dan yang E, change money, mengganti atau menukar uang. Oke, kita lanjutkan soal nomor 53. Kita bacakan. The rapid spread of technology fueled by the internet has led to positive cultural changes in developing countries. Easier, faster communications has contributed to the rise of democracy as well as the elevations of poverty. Oke, kata kuncinya apa? The rapid spread of technology. Cepatnya persebaran teknologi yang di fuel atau yang di bahan bakari, ya, atau yang didorong gitu ya oleh internet telah mengarahkan pada perubahan budaya positif dalam negara berkembang. Lebih cepat, komunikasi lebih cepat dan lebih mudah telah berkontribusi terhadap meningkatnya demokrasi dan juga alleviations of poverty, ya, pengentasan kemiskinan. Maka berdasarkan teks ini, internet itu bagaimana? According to the report, internet blank blank blank. Yang A, helped eradicate poverty. Yang B, help change cultures in developing countries. D, create positive impacts in developing countries. C, causes cultural exchange among developing countries. D, create a change in communication. Kalau begini, ini semua hampir betul, ya. Tapi kita cari yang paling umum atau dia paling mewakili dari semua pernyataan. Yang A itu eradicate poverty, mengentaskan kemiskinan. Ada di teks, ya. Yang B, help change the cultures of developing countries, membantu mengubah budaya negara berkembang. Salah. Yang C, create positive impact in developing countries, menciptakan perubahan positif atau dampak positif pada negara berkembang. Maka jawabannya adalah yang C. Positif itu baru contohnya komunikasi yang lebih cepat, lebih mudah, kemudian meningkatkan demokrasi katanya tadi, ya, dan juga pengentasan kemiskinan. Maka jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan soal nomor 54. Students who go to study abroad often experience a type of culture shock when they arrive in the new country. Customs which they took for granted in their own society may not be followed on the host country. Even everyday patterns of life may be different. When these are added to the inevitable differences which occur in every student may at first feel confused. They may experience rapid change of mood or even want to return home. Oke, kata kuncinya di sini adalah apa? Yaitu siswa yang belajar di luar negeri sering mengalami sejenis culture shock, ya, atau kaget budaya, ya. Apa sih kaget budaya itu? Dia budaya dia dengan budaya di luar negeri itu beda jauh gitu, ya. Ketika mereka tiba di negara baru, kata dia kan, customs which they took for granted in their own society may not be followed on the host country. Jadi katanya budaya atau kebiasaan yang dibawa dia take for granted, ya, diterima aja gitu di society, di lingkungan dia, itu tidak diikuti oleh host country atau negara tempat dia
belajar. Even everyday patterns of life may be different. Bahkan pola kehidupan sehari-harinya pun akan berbeda. Ketika ini ditambahkan inevitable differences yang terjadi pada siswa, mereka akan merasa kebingungan. Dan mereka mungkin akan mengalami change of mood, ya, moodnya akan berubah, bahkan pengen pulang kampung. Gitu ya, intinya adalah culture shock. 54. Based on the text above, we can infer that students who study abroad have to. Kita bisa katakan bahwa siswa yang belajar di luar negeri itu harus bagaimana? Harus, have to itu sama dengan must, ya. Have to itu sama dengan must atau harus. Maka kita lihat pilihan A, B, C, D. A. Change their mood. Ubah mood mereka. B. Make something different. Membuat sesuatu yang berbeda. C. Return home atau pulang kampung. D. Feel comfortable. Merasa nyaman atau PW. Dan yang E. Adjust their life in the host country. Jawabannya adalah E. Adjust their life in the host country. Apa artinya? Kata kuncinya adalah adjust. What is adjust? Itu artinya menyesuaikan, ya. Jadi pada dasarnya siswa yang mengalami culture shock, maka dia harus menyesuaikan atau adaptasi, gitu ya. Sama dengan anak kos juga begitu. Kita lanjutkan soal nomor 55. The adoption of technology by developing countries has had profound effects on their economic, such as reducing the national cost of production, establishing standards of quality, and allowing individuals to communication from a distance. Unfortunately, the current process remains one of adaptation rather than innovation. Jadi, kata kuncinya di sini adalah adopsi teknologi oleh negara berkembang, ya. Adoptions of technology by developing countries. Apa katanya? Telah memberi dampak positif bagi ekonomi, seperti misalnya mengurangi biaya produksi. Di sini ada, ya, reducing the national cost of production, mengurangi biaya produksi, meningkatkan standar kualitas, dan memungkinkan komunikasi jarak jauh. Unfortunately, ini artinya kebalikan, ya. Sayangnya, the current process remains one of adaptation other than innovation. Proses ini justru lebih kepada adaptasi saja, bukannya inovasi. Ya, maksudnya gitu. Cuman meniru aja, nggak ada hal-hal baru. Soal nomor 55. We can infer that the use of technology contribute in. Bisa kita katakan bahwa teknologi atau penggunaan teknologi berkontribusi dalam apa? Berkontribusi dalam apa? Di sini disebutkan yang A, the change of economy, perubahan ekonomi. B, creating innovation, penciptakan inovasi. C, increasing the national cost of production, meningkatkan biaya produksi nasional. D, creating fast communication, menciptakan komunikasi yang cepat. Dan yang E, helping people. Ingat, kalau inverse atau inti dari teks ini kita cari yang paling umum, yang paling mewakili dari semua contoh perubahan yang ada. Jawabannya adalah E, yaitu helping people, membantu manusia, ya. Baru ada contoh-contohnya tadi, meningkatkan perekonomian, kemudian menurunkan biaya produksi, kemudian meningkatkan kualitas, memungkinkan komunikasi jarak jauh, dan lain-lain. Sekarang kita lanjutkan soal nomor 56. Nah, 56 sampai 65 itu perintahnya berbeda, ya. Kita lihat, ini adalah teks yang agak lebih panjang. Oke.
Kita mulai ya. Soal nomor 56, kita bacakan teksnya dulu. Widespread use of the internet has led to a major change in shopping habit. It is no longer necessary to visit shop to make routine purchase. For example, many supermarkets offer delivery services for online customer, which no more specialized items such as books and music. Internet retailers can offer a wider range of products than brick-and-mortar shop. They can also provide extra incentives to customers, for instance, free delivery or discounted prices. In addition to the convenience of not having to visit a real shop, as a result, certain types of stores are disappearing from the high street. Other products, however, for instance, clothing and footwear, appear to require personal inspections and approval. And in addition, many people enjoy the activity of shopping. So it seems unlikely that the internet will completely replace the shopping center. Oke. Jadi, kata yang sering dibahas di sini adalah apa? Major change in shopping habit. Gitu ya. Kalimat pertama ini biasanya main idea atau tentang apa ini? Perubahan besar dalam kebiasaan berbelanja ya. Sebagaimana kita ketahui, pada masa sekarang ini orang lebih banyak belanjanya online daripada offline gitu ya. Ada kata yang digarisbawahi di sini adalah routines dan approval. Kemungkinan itu nanti akan ada di soal. Soal yang pertama 54. Apa yang ditanyakan? What is the main idea of the passage above? Jadi yang ditanyakan adalah main idea. Dan main idea untuk teks ini ada pada kalimat pertama ini dan dia bersifat sangat umum ya. Jadi perubahan kebiasaan berbelanja. Yang mana jawabannya? Yang A, the explanations of shopping habit. Penjelasan tentang kebiasaan berbelanja. The use of internet for shopping. Kegunaan internet untuk belanja. The disadvantages of using internet for shopping. Kerugian menggunakan internet untuk berbelanja. Yang D, how to make routine purchase. Bagaimana membuat belanja rutin. Yang E, how to buy clothing and footwear online. Bagaimana cara membeli baju dan pakaian secara daring online. Bisa ditebak jawabannya? Jawabannya adalah A, yang lebih umum ya. Explanations of shopping habit. Penjelasan tentang kebiasaan berbelanja. Lanjut 57 dan 58. 57. The word routines in line 2 can be best replaced by. Kata rutin itu sudah menjadi bahasa Indonesia ya, yaitu rutin. Apa arti rutin? Rutin itu teratur ya, atau juga tetap. Jadi selalu, misalnya belanja rutin, belanja bulanan itu rutin. Maka yang ditanyakan adalah sinonimnya. Yang A, variable. Variable itu artinya variabel, yaitu berubah-ubah, tidak tetap ya, berarti bukan ini. Yang special artinya istimewa atau khusus ya. Bukan juga yang ini. Kemudian regular. Nah, ini dia regular atau rutin atau teratur ya, tetap. Dan yang D, original, itu adalah asli ya, ori. Biasanya orang nyebutnya ori. Unusual itu tidak biasa atau juga luar biasa ya. Maka jawaban soal nomor 57 adalah yang C, regular. Kemudian 58. The word approval in line 9 has similar meaning with. Approval dari kata approve, artinya apa? Persetujuan ya. Jadi kan tadi dibilang kalau beli karena belanja online gitu kan, beli baju ataupun sepatu gitu butuh approval atau persetujuan dari pembeli karena terkait dengan ukuran, warna dan lain-lain gitu kan. Maka yang menjadi sinonimnya apa? Yang A ini ada confirmation atau bahasa Indonesianya confirmation
konfirmasi. Kemudian ada admiration. Apa admiration? Itu kekaguman. Kemudian denial, penyangkalan atau menyangkal ya, penyangkalan. Kemudian respect itu hormat atau rasa hormat, dan dissent itu ketidaksepakatan ya. Ketidaksepakatan. Sudah ketahuan, jawabannya adalah yang A, yaitu confirmation atau konfirmasi. Seperti misalnya contoh belanja sepatu, maka kita ada pilihan ukuran 40, 41 dan seterusnya. Dan soal berikutnya 59. However, customers who buy other products such as clothing and footwear blank blank blank. Akan tetapi, pelanggan yang membeli produk misalnya pakaian dan alas kaki itu harus bagaimana? Tadi kan dibilang di soal 58 harus confirmation, photo approval. Kita lihat. A. Can purchase the product online. Bisa membeli produknya secara online. Have to visit its shop. Harus mengunjungi tokonya. Have to confirm the product first. Harus mengkonfirmasi produknya dulu. They can get discount prices. Bisa dapat diskon. A. Can get the products by delivery services. Bisa mendapatkan produk dengan layanan antar. Yang lebih tepat adalah yang C. Have to confirm the product first. Harus konfirmasi produk ada atau tidak, kalau ada ukurannya ada atau enggak, dan seterusnya. Nomor berikutnya 60. Based on the text, we can infer that. Bisa dikatakan bahwa apa? A. Online shopping cannot wholly substitute the existence of conventional shopping. Ya, yang A ini, belanja online tidak bisa secara utuh menggantikan keberadaan belanja konvensional, belanja biasa. B. People like to purchase products at shop. Orang suka belanja produk di toko. Yang C. Online shopping can help customer to purchase product efficiently. Belanja online bisa membuat customer belanja dengan efisien. Yang D. The customers can get extra services from buying products at shop. Customer bisa mendapatkan layanan ekstra dengan belanja di toko. Yang E. Internet can entirely substitute the conventional shopping. Yang E ini lawan dari yang A. Kira-kira yang mana yang tepat? Jawabannya adalah yang A. Online shopping cannot wholly substitute the existence of conventional shopping, gitu ya. Ada di kalimat terakhir pada paragraf di sini. It is unlikely that internet will completely replace shopping center, gitu kan. Jadi tidak secara utuh internet itu bisa menggantikan pusat perbelanjaan yang ada sekarang. Sekarang kita lanjut soal 61. Masih long text lagi ya, part 2 ini. People are used to seeing graffiti art in public spaces. After all, that's what makes it graffiti. Jadi paragraf pertama, orang-orang biasa melihat graffiti itu di tempat-tempat publik. Ya, lumrahnya katanya memang graffiti itulah yang membuat dia disebut graffiti karena dia dilihat di publik. Terus kalimat berikutnya, however, after years of gaining recognition by the art community, graffiti art has been shown in various galleries in New York and London, and artists are often commissioned to do legal murals and other works for art show. Akan tetapi, katanya, setelah usaha bertahun-tahun untuk mengusahakan pengakuan oleh komunitas seni, graffiti itu sudah ditunjukkan atau sudah di-show di berbagai galeri di New York dan London. Dan seniman sering mendapatkan komisi untuk melakukan legal mural atau
lukisan di tempat umum ya, seperti di dinding-dinding, kemudian di flyover dan lain-lain, and other work for art show, dan pekerjaan seni lainnya. Berikutnya, one of the most famous graffiti artists, Banksy, has had his work shown in galleries such as Sotheby's in London. Despite his anonymity, the British artist has gained tremendous popularity. Celebrities such as Angelina Jolie and Brad Pitt have purchased his work for a hefty price. Jadi salah satu artis atau seniman grafiti yang terkenal yaitu Banksy sudah menunjukkan karyanya di galeri seperti di Sotheby's London. Walaupun dia anonim, jadi artis atau seniman Inggris ini telah meraih tremendous popularity atau popularitas yang luar biasa, yang dahsyat. Selebriti seperti Angelina Jolie dan Brad Pitt telah membeli hasil karyanya dengan harga yang tinggi. Paragraf yang ketiga, recognitions by the art world and inclusions in galleries and auctions is one way that graffiti art is legitimated as real art. In addition, this exposure has helped the graffiti movement to become launched in the rest of the world. Jadi pengakuan terhadap seni ini oleh dunia itu melegitimasi grafiti sebagai seni yang benar-benar ada gitu ya, bukan sekadar coret-coretan. Selain itu, the exposure juga membantu pergerakan grafiti untuk dikenalkan di seluruh dunia. Soal nomor 61. What is the main idea of the passage about? It's about what? A. The explanations of graffiti, the development of graffiti, the recognitions of graffiti, the use of graffiti, and the kinds of graffiti. Dari awal ini tentang apa? Tentang bagaimana grafiti itu upaya dikenal dari tidak diakui menjadi diakui ya, berarti ada kata kuncinya adalah pengakuan ya. Pengakuan, dan ini mulai dari dia biasa saja menjadi diakui oleh dunia. Maka yang A, explanation atau penjelasan berarti grafiti itu apa gitu ya, berarti bukan yang A. Yang B, the development, perkembangan, bisa jadi, kita lihat dulu. Yang C, recognition, pengakuan grafiti. Yang D, the use, kegunaan grafiti. Yang E, the kinds, atau jenis-jenis grafiti. Maka yang mana yang menjadi jawaban yang tepat? Jawabannya adalah yang B, the development of graffiti. Kemudian nomor 62. The word recognitions in line 2 can be best replaced by. Oke ya, tadi udah dijelaskan recognition itu adalah pengakuan. Bahasa Indonesianya pengakuan. Maka pilihan yang A, denial, itu tadi sudah ada di atas, yaitu penyangkalan. Kemudian recollection itu artinya ingatan. Kemudian disclaimer, apa disclaimer? Sangkalan ya. Jadi mirip dengan atas, yaitu penyangkalan, yaitu sangkalan atau penolakan. Kemudian acknowledgement, nah ini tadi yaitu pengakuan. Dan gratitude itu ungkapan terima kasih. Jadi jawaban untuk soal nomor 62 D, acknowledgement atau pengakuan. Soal 63, sama juga sinonim. The word tremendous in line 7 has similar meaning with tremendous. Artinya apa? Dahsyat ya, atau luar biasa atau keren. Maka A, common itu artinya biasa atau umum. Kemudian awesome itu baru dahsyat. Jawabannya jadi yang B ya. Jawabannya adalah awesome. Tapi kita lihat dulu yang
C. Dreadful. Apa arti dreadful? Itu mengerikan. Mengerikan. Dan trivial artinya adalah sepele atau remeh-temeh. Dan ordinary itu juga sama, yaitu biasa-biasa saja atau B aja. Jawabannya adalah yang B. 2 soal terakhir. Nomor 64. After the gravity is being acknowledged, the artist blank blank blank. Jadi kata kuncinya adalah apa setelah diakui, para senimannya bagaimana? A. Can have gravity anywhere. Bisa bikin gravity dimanapun. B. Should show the gravity in the gallery. Harus menunjukkan gravitinya di galeri. C. Cannot have the gravity in the gallery. Tidak boleh menunjukkan gravitinya di galeri. D. Can have illegal mural for art show. Bisa melakukan mural ilegal atau lukisan dinding ilegal. A. Are often assigned to have some work for art show. Sering ditunjuk atau ditetapkan sebagai untuk melakukan artworks, ya, untuk pertunjukan. Maka jawabannya yang lebih tepat yaitu yang E ini, ya. Ada di teks, jawabannya E. Kemudian yang terakhir 65. Based on the text, we can infer that. Jadi bisa dikatakan bahwa apa? A. Gravity creates a big impact on artwork. Gravity menciptakan dampak yang besar bagi dunia seni, pekerjaan seni. Yang B. People like to see gravity in the gallery. Orang suka melihat gravity di galeri. C. People can buy gravity work in the gallery. People, orang-orang bisa membeli gravity di galeri. Yang D. Gravity can only be shown in the public spaces. Gravity hanya bisa ditunjukkan di tempat umum. Dan yang E. Gravity can be recognizable through some involvement of art show. Gravity bisa dikenali, diakui melalui beberapa keterlibatan dalam pertunjukan seni. Oke. Jadi jawabannya adalah yang E lagi. Kata kuncinya adalah recognizable dan juga art show. Yang lainnya ini penjelas, ya. Demikian penjelasan part 2 dari soal JPU Telkom University. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.